Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif lebih kepada cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan karena ujian maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika motivasi siswa berada pada poin 1 dan poin 2, berarti motivasi masih berasal dari eksternal siswa. Motivasi perilaku manusia agar dapat mewujudkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, maka hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru yaitu yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru yaitu yang paling tepat adalah manajer. Guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yaitu guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian keterkaitan antara materi budaya positif dengan filosofi G.J. Dewantoro adalah dengan menjalankan budaya positif sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua,
Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar. Ya, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan. Hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik pada murid, diantaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Ya, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang bisa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, saya menangani siswa yang sering jahil atau nakal pada teman-temannya dan juga membawa HP ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah permasalahan tersebut dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru adalah sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi rasa bersalah karena saya harus memberikan hukuman pada anak yang melakukan kesalahan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari bahwa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Ya, pernah, tapi saya hanya melakukan 2 tahapan, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Hal yang penting adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di sekolah atau di kelas saja, akan tetapi juga dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter dimanapun telah berada.